Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Nerkoi di Radio Gembretek. Oke, kita lanjutkan baca bukunya sampai ke bab 11 ya. Sekarang langkah pencegahan penyakit pada waktu memasukkan koi ke kolam. Oh, ini pakai reverbnya kebesaran. Oke, nah wes angglong. Ini outfitnya hari ini kita saya pakai 17 All Indonesia 17 All Indonesia Yongkoi Show. Yongkoi ini di Pasuruan ya dulu 2000 berapa ya? Berateli 2023 kayak. Oke, kapan lagi ada Yongkoi Show ya? Semoga cepat ada lagi Yongkoi Show. Ini kalau di Yong itu banyak yang datang ya. Mantap, lebih meriah. Oke, yang mau titip-titip salam silakan ditulis di komen atau DM saya. Yang mau kirim-kirim kaos silakan untuk saya pakai waktu live baca buku ini ya. Langsung DM saya juga nggak apa-apa. Yang mau cari mobil, iklan ini cakai deh. Oke, langkah mencegah penyakit pada waktu memasukkan koi ke kolam. Pada waktu akan masukkan ikan koi ke kolam, asalkan tubuhnya dalam kondisi sehat, tidak ada lagi hal yang perlu diperhatikan selain mengatur agar suhu air sebelum dimasukkan ke kolam hampir sama dengan suhu air kolam, kurang lebih 2 derajat. Tapi sering terjadi ada luka pada tubuh ikan sehingga kadang membawa masuk suatu patogen karena ada risiko koi tersebut jatuh sakit setelah dimasukkan ke kolam dan menularkan penyakitnya pada ikan koi yang lain. Maka penting sekali dilakukan inspeksi dengan cermat sebelumnya untuk memastikan ada tidaknya kondisi yang abnormal. Ya, kondisi-kondisinya gejala ikan sakit seperti ini ya. Meluarkan fases yang mengapung yang tipis memanjang, lesu dan tidak bergerak di dalam air, menggerakkan insang dengan hebat, cepat ya geraknya, gitu, berkumpul di pancuran air, berenang dengan lesu, pernapasan tidak lancar, tidak ada nafsu makan. Kalau tanda-tanda ini terjadi pada ikan Anda, segera search di Google. Kenapa? Kok begini? Oke, kalau terdapat sesuatu yang abnormal atau dirasakan ada yang tidak beres, maka perlu diadakan langkah pencegahan. Sebagai langkah pencegahan, larutkan atelmitik, anti cacing parasit dan antibakteri dosis tertentu dengan 0,6% air garam. Lalu rendam ikan dalam larutan obat tersebut selama 2-6 jam sambil memberikan aerasi. Hanya saja langkah pencegahan saja tidak cukup untuk mencegah penyakit dengan sempurna. Jadi sangat penting untuk mengamati kondisi ikan koi beberapa saat setelah dimasukkan ke kolam. Obat-obatan tidak dapat diandalkan efeknya dalam langkah pencegahan terhadap penyakit akibat virus, maka perlu diadakan pemeriksaan virus oleh tenaga ahli. Pengamatan sehari-hari checkpoint. Gitu ya. Oh, ini ada juga tanda-tanda gejala ikan yang sakit 2. Berenang dengan gelisah hingga membentur dinding kolam. Berenang seperti kehilangan keseimbangan. Mengapung berombang-ambing dengan badan miring. Berenang dengan lemah tanpa tenaga. Terpisah dari kelompok. Berkelompok di sudut dasar kolam, menggosok-gosokkan badan pada sesuatu. Prinsip dasar penyakit ikan koi adalah cepat terdeteksi, cepat diobati. Memang tidak ada yang lebih baik daripada memeriksa kondisi ikan koi dan air kolam dengan teliti sehari-hari. Tapi ada kalanya tidak memungkinkan dicek dengan teliti setiap hari, maka berikut ini akan diuraikan beberapa checkpoint yang dapat dilakukan dengan mudah.
Ini ya, bisa dicatat ya. Kalau mau mencatat, apakah gaya renang ikan koi normal? Nah, checkpoint pertama. Kalau menunjukkan berbagai gaya renang yang abnormal akibat jenis dan penyebab penyakitnya, nah ini dicek. Adakah warna dan sesuatu yang abnormal pada tubuh ikan? Tidak sedikit penyakit yang gejalanya muncul pada permukaan tubuh dan sirip. Nah, itu bisa dicek. Berapa suhu air? Jenis penyakit yang muncul akibat tinggi rendah suhu air dan kondisi penyakitnya berbeda-beda. Oke, kalau suhu dingin cenderung jamur, gitu. Apakah air kolam kotor dan berbuih? Kadangkala terjadi keadaan abnormal pada air kolam karena ikan tidak menghabiskan pakan, ikan muntah dan diare atau mengeluarkan lendir terlalu banyak dan terkelupas akibat penyakit. Nah, itu ya. Itu berbagai kondisi dan checkpointnya sudah diungkapkan seperti yang sudah kita ungkapkan. Oke, ini kalimat saja. Oke. Berikutnya nanti 6 jenis-jenis penyakit dan tindakan penanggulangannya. Ini secara garis besar itu penyakit itu ada yang parasit, ada yang virus, ada penyakit. Ya ini banyak ini penyakitnya. Ada yang jamur. Parasit itu dulu ada jamur, virus, dan bakteri. Ada bakteri juga yang masuk. Ini nggak harus disingkat, ini panjangan, ini panjang banget penyakitnya. Tidak jalan, ada kanker ya, kanker ovarium ini. Terus luka-luka luar, jadi macam-macam penyakitnya. Oke, sekian dulu untuk live hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.